Setelah cek 1, cek aja 4 ya. Kalau nggak mau cek semuanya, cek aja 4 aja dulu ya. Kalau 1 benar, 4 benar, berarti jawabannya E. Halo, selamat datang di channel kami, channel yang senantiasa mengkaji ilmu-ilmu fisika baik tingkatan SMA maupun kuliah. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas soal-soal fisika, ya persiapan ujian masuk atau SIMAK tahun 2021. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang. Ya. Yang tekan tombol subscribe sekarang, saya doakan kalian masuk Universitas Indonesia tahun ini. Amin. Nomor 39. Oke, sebuah sumber daya DC memiliki tahanan dalam RD 2 ohm dihubungkan dengan 3 buah hambatan R yang terangkai seperti terlihat pada gambar. Nilai tahanan R agar daya disipasi pada rangkaian maksimum adalah berapa? Ya, ini kalau ada rangkaian R ini paralel ya. Kemudian terhubungkan dengan sumber tegangan GGL-nya adalah epsilon dengan lambatan dalam RD. Oke, jadi gini, agar disipasi terjadi secara maksimum ya, tegangan jepit ini harus sama dengan 0 ya, tidak ada beda potensial antara kawat-kawat penghubung ini ya. Jadi kalau kita lihat V jepit itu adalah epsilon ya, tegangan sumber dikurang I kali R hambatan dalam ya. Dan ini harus bernilai 0. Ketika bernilai 0 akan berlaku bahwa arus ya, arus itu EV per R ya, jadi E per RD nanti akan sama dengan E min tegangan jepit ya dibagi R paralel, karena tegangan ini yang menjepit 3 hambatan ini ya, 3 hambatan paralel ini. Nah, ketika nilai ini 0 ya, maka E per R dalam sama dengan E min 0 per R paralel. Ya. Di sini E akan saling meniadakan 1 ya, dengan kata lain ya bahwa R dalam itu sama dengan R paralel. Dan ini akan bernilai maksimum ya. Sehingga gini, R dalam itu adalah 2 ya, sementara 1 per RP itu kan 1 per RP adalah 1 per R, ini ada 3 ya, dan ini nilai-nilainya adalah 2 ya, 1 per R dalam. Ini adalah 3 per R sama dengan 1 per 2, maka nilai R adalah 3 kali 2 6 ohm. Nah, jadi jawabannya adalah 6 ohm. Sebenarnya ada cara cepat ya, kalau kita lihat ini 2 sementara ini ada 3 jumlahnya, maka kita kalikan aja 3 kali 2 sama dengan 6 ohm. Tapi itu ya tidak menyelesaikan masalah juga ya. Artinya kita lihat bahwa di sini nggak ada parameter tegangan arus ya, hanya ada hambatan ya. 2 ohm mungkin bisa kita tebak, bisa kali 3 bagi 3 atau 3 dibagi 2, tapi nggak mungkin kalau dibagi ya, adanya dikali. Jadi 2 dikali 3 hambatan ini maka bernilai 6. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan mengerti. Ya, selanjutnya nomor 41 masih tentang soal-soal yang sama ya. Nomor 40, tapi ini sebab akibat ya. Terdapat sistem 2 cermin datar
ya, yaitu cermin B berhadapan dengan cermin A membentuk sudut 30. Jika seberkas sinar jatuh pada cermin B dengan sudut datang 30 lalu dipantulkan pada A, sinar akan dipantulkan oleh A dengan sudut 60. Oke, apakah ini benar ya? Cermin A dan B berhadapan tapi membentuk sudut 60. Sudut 30 ya. Sebutlah ini B dulu karena dia bilang B dulu ya. Kalau ini 90, 60 ya mungkin sepertiganya ya. 60. Nah, mungkin seperti ini ya. Ya, sebutlah ini 30 derajat ya. Ini cermin A. Sinar datang ya jatuh pada cermin B dengan sudut 30. Sudut 30 berarti ini 60. Agak susah ini kalau gitu. Ya mungkin ini, nah segini 30 nih ya. 45 ini. Ya mungkin segini ya, 30. 30 derajat. Maka akan dipantulkan lagi sebesar 30 juga. Ya mungkin nah ini 30 ya. Ini 60 derajat ya. Karena segitiga siku-siku di sini. Siku-siku di sini ya. Jadi 30 tambah 60 ada 90. Maka otomatis di sini adalah 90 juga ya, karena jumlah dalam segitiga adalah 180. Ini udah ada 90, 60 tambah 30, maka ini 90 derajat. 90 derajat artinya tegak lurus. Jadi setelah dipantulkan, dia akan mantul lagi dari cermin A, balik lagi ke sana lagi gitu ya. Jadi dipantulkan dengan sudut, bukan dengan sudut 60 bukan, tapi dipantulkan dengan sudut 0 ya. Ya, dipantulkan dengan sudut 0. 0 derajat ya. Jadi pernyataan yang atas ini salah ya. Pernyataan yang atas salah. Coba kita lihat pernyataan yang 2. Sudut pantul sinar yang datang pada cermin datar besarnya sama dengan sudut datang. Ya betul ya. Ini kalau itu kan hukum pemantulan pada bidang datar ya. Ini sudut sinar datang. Ini garis normal. Ini sinar pantul ya. Sudut datang biasanya dalam lambangan I itu dari bahasa Inggris nih, incident ya. Terus ini sudut pantul R ya. R itu reflection. Dan I ini selalu sama dengan R ya. Ini memang hukum pemantulan pada bidang datar ya. Jadi pernyataan yang kedua ini benar ya. Jadi ini salah, ini benar. Apa tuh jawabannya ya? D ya, D ya. Ya. Kalau ya D ini jawabannya adalah D ya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan ya, bisa difahami. Ya, berikutnya nomor 41 masih tentang soal-soal yang sama ya. Oke, 41. Dengan memutar lilitan kawat lebih cepat akan dihasilkan gegel induksi yang lebih besar pada sebuah generator. Ya, betul ya. Generator itu adalah penghasil tenaga listrik dari perubahan atau ya perubahan flux magnetik ya. Ini betul ya, karena omega ya ini mempengaruhi GGL ya, atau GGL itu sebanding dengan kecepatan sudut. GGL maksimum ya. Sebab besarnya GGL induksi pada sebuah generator AC dinyatakan formulanya. Oke, dia bilang E max ya. E maksimum adalah NBA omega.
N B A omega. Dengan N adalah jumlah lilitan kawat, A adalah luas lilitan kawat, oke, B adalah medan magnet, dan omega kecepatan angular kawat. Iya, betul ya. Jadi N ini adalah gulungan kawat, B ini adalah medan magnet, A ini adalah luas, omega itu adalah kecepatan sudut anguler ya. Jadi benar-benar berhubungan ya. Jawabannya adalah A ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya, masih dengan soal yang sama nomor 42 ya. Ini ada rangkaian RLC ya, dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Ini R hambatan, L adalah induktor, dan C adalah kapasitor ya. Jika frekuensi sumber AC diperbesar dengan menjaga amplitudo konstan, lampu pada rangkaian di atas akan menyala lebih terang. Oke, menyala lebih terang ya, artinya sebenarnya gini, frekuensi diperbesar nanti hubungannya dengan XL ya. XL itu adalah omega kali L ya. Omega itu 2pi F kali L. Maka XL ini ya berkaitan dengan frekuensi dan berbanding lurus. Ya, jika F besar maka XL juga besar. Ya, satu itu. Nah, sekarang kaitannya dengan lampu, kenapa semakin terang ya. Ini rangkaian seri, maka arusnya adalah konstan ya. Nah, kalau arus konstan yang membesar, yang membuat lampu terang itu, kalau kita lihat dari power ya, daya itu, kalau kalian ingat I kuadrat R ya. Ini kalau dari lampu, dari hambatan ya, sebenarnya similarity juga ada kesesuaian ya, bahwa P itu kalau XL ini adalah nilai hambatan yang ada pada induktor, maka bisa kita ibaratkan seperti I kuadrat dikali XL ya. Tapi sepertinya ada faktor konversi dengan nilai cos atau sin ya. Artinya kita lihat bahwa P dengan XL juga berbanding lurus ya. Ya. Kalau kita hubungkan berarti frekuensi tinggi, XL tinggi, power tinggi ya. Frekuensi besar, reaktansi induktif semakin besar, power semakin besar. Power dinyatakan sebagai keterangan dari lampu ya, terang tidaknya lampu. Maka betul ya, jadi F besar, XL jadi besar, lampu jadi semakin terang ya. Jadi ini benar ya. Pernyataan atas ini benar. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang bawah. Jika frekuensi diperbesar, maka reaktansi induktor membesar, sehingga sebagian besar arus dari sumber akan melewati lampu, mengakibatkan lampu bertambah terang. Oh, ini tapi tidak ada kaitan dengan arus semakin besar ya. Sebagian besar arus, kalau sebagian besar arus berarti arus semakin besar ya. Kalau yang saya tadi sebutkan bahwa ini rangkaian seri ya, maka arus ini bernilai tetap ya. Jadi yang menyebabkan lampu semakin terang itu karena XL yang tadi yang besar itu, hambatan reaktansi induktif yang besar ya, bukan arus semakin besar ya. Tidak ada kaitan dengan arus. Jadi arus adalah konstan ya, bernilai tetap karena ini rangkaian seri ya. Hukum di rangkaian seri adalah kuat arus bernilai konstan ya, itu menurut saya ya. Mungkin kalian punya pendapat yang beda, boleh kita sebagai bahan diskusi aja ini. Jadi menurut saya benar dan salah ya, benar dan salah. Jawabannya adalah C ya, C. Jawabannya adalah C ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti ya.
Ya, berikutnya nomor 43. Ini berbeda jenis soal ya, tipe soal ya, soal opsi 1, 2, 3 dan 4 ya. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti apa itu ketika opsi A, B, C dan D dan E ya. Oke, kita lihat nomor 43. Ini ada dua kisi A dan B. Gambar di samping merupakan struktur kisi suatu material. Pernyataan yang benar berkaitan dengan material-material ini adalah, ya, ini sebenarnya kalau di kajian fisika itu namanya fisika zat padat ya. Dan saya amatin dia tingkatan SMA itu sepertinya tidak begitu belajar banget tentang ini. Tapi saya coba deketin ya, mudah-mudahan ini jawabannya tepat ya. 1 ya, cacat pada kristal B disebut kekosongan ya. Saya melihat ini kisi-kisi yang kemudian kosong ya. Jadi kalau kita sepintas boleh jawab itu ya benar ya, ini ada kekosongan di kisi B ini. Jadi 1 itu benar ya, 1 benar. Kemudian ya, ini strategi bagaimana menjawab soal opsi 1, 2, 3 ini. Kalau 1 benar berarti 3 itu benar ya. Karena temannya 1 itu adalah 3. 1 benar, 3 benar ya. 1 salah, 3 salah juga ya. Nah, kalau 1 benar, 3 benar, maka berikutnya saya cek 4 ya. Kalau 4 benar berarti semuanya benar ya. Jarak antar kisi pada kedua kristal ini bernilai sama. Ya, boleh kita katakan relatif bernilai sama ya, karena ada ini nih ya. Nah, kalau kita lihat jarak antar kisi kan hampir sama ini semuanya ya, semuanya sama, bersama. Ya, cuma ada 1 ini ya. Ya, relatif ya, relatif sama, bernilai sama. Ya, kalau saya bilang iya saja ya. Iya bernilai sama. Ya. Sehingga kalau 1 benar, 4 benar berarti semuanya benar ya. Kalau semuanya benar itu jawabannya adalah E ya. Mudah-mudahan kalian sudah paham tentang A, B, C, D ini ya. Kalau Bapak ulang masalah. A itu adalah 1, 2 dan 3 yang benar. B itu adalah 1 dan 3. C itu adalah 2 dan 4. D adalah 4 saja dan E itu adalah semuanya benar. Gitu. Jadi yang tadi itu jawabannya adalah E ya. Karena saya melihat yang pertama adalah pernyataan 1 dulu. Pernyataan 1 itu benar ya. Nah, 1 ini temannya harus ada yaitu 3. Ya, 3. Kalau 1 salah, 3 pasti salah juga ya. Karena temannya 1, 3 ini. Ini kan 1, 3, 1, 3 gitu. Nah, kalau karena ini tadi saya coba-coba saja ya, karena kita agak sedikit pemahamannya kurang begitu ini tentang fisika zat padat. Nah, coba saya lari ke 4 gitu. Ternyata 4 ini benar ya. Kalau 1 benar, 4 benar ya. Ini enggak ada pilihan 1 3 4 1 2 4, ada yang 1 2 3 4. Berarti jawabannya adalah E gitu. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian ya. Ya, berikutnya nomor 44 ya. Seorang anak mengikat peluit dengan tali 1 meter dan memutarnya dengan kecepatan 2 meter per second. Peluit mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 200 Hz ya, 200 Hz. Jika ada seorang teman berdiri 500 meter dari anak itu, maka cukup jauh ya, 500 meter itu kan setengah kilo ya. Oke, ini adalah efek Doppler ya, efek Doppler. Sepertinya kita nggak perlu menghitung-hitung ya, karena ini ya sepertinya nggak perlu ya, tapi coba cek satu-satu ya. Jadi kondisinya adalah anak memutar ya, ini kalau Bapak catat, ini anak memutar ya dengan jari-jari radius 1 meter. Sementara jauh di sana ini ada temannya ya. Jauh di sana ya. Oke. Ya, jauh di sana
sejauh 500 meter ya. Ini ada temannya ya, temannya ada temannya. Nah sekarang cek satu persatu. Ketika fluid menuju teman, ia mendengar frekuensi lebih besar dari 200. Coba jika seorang teman, iya tuh siapa nih? Seorang anak mungkin ya, bukan temannya ya. Sebentar. Fluid mengeluarkan bunyi. Jika ada seorang teman berdiri, maka teman berarti ia itu temannya ya. Ini karena ada si anak ya. Ia itu teman, si anak berarti ya si anak tadi yang memutar ini ya. Ini anak. Kalau sebut ini adalah ia ya, dia. Nah, gitu. Satu, ketika fluid menuju teman ya, ia mendengar frekuensi lebih dari 200 Hz. Temannya ya, ya. Ia itu kan temannya mendengar frekuensi menuju teman. Iya betul ya. Jadi ini benar ya. Ini logika aja, kalau efek Doppler itu kalau mendekat pasti frekuensinya membesar ya. Kalau menjauh frekuensinya mengecil. Jadi pernyataan satu itu benar ya, pernyataan satu itu benar. Coba kita lihat pernyataan 2, 3, dan 4 ya. Ya seperti Bapak bilang tadi bahwa kalau satu benar, ini 3 pasti benar. Berikutnya cek mana? Cek 4 ya. Ketika fluid menjauhi teman ya, si anak mendengar frekuensi lebih kecil. Ketika fluid menjauhi teman, si anak mendengar frekuensi lebih kecil. Nah, anak itu kan berada di sini aja ya. Dia di 200 Hz ya. Mau mendekat ataupun menjauh ya, temannya ini dia akan tetap konstan di 200 Hz ya. Jadi tidak lebih kecil, tidak lebih besar. Maka pernyataan yang ini adalah salah. 1 benar, 3 benar, 4 salah. 2 belum tentu benar ataupun salah ya. Karena ada jawaban 1, 3, ada jawaban 1, 2, 3. Kita cek 2. Ketika fluid menuju teman, si anak mendengar frekuensi lebih besar. Nah, si anak mendengar, anak ini tetap ya, ini konstan 200 Hz ya. Jadi ini salah ya. 2, 4 salah, yang benar 1 dan 3 ya. Kalau tadi, nah saya buka lagi ya, 1 dan 3 benar adalah B. Maka di soal ini jawabannya adalah B ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Jika ada sesuatu yang aneh ataupun mengganjal, silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng ya. Karena tidak semua yang saya sampaikan ini mutlak benar ya. Ya, soal yang terakhir nomor 45. Ya, ini ada bagan diagram hubungan antara tekanan dan volume ya. Sumbu Y adalah tekanan, sumbu X adalah volume. Ada proses 1 ke 2, 2 ke 3 ya. Oke, kita lihat pernyataan dia ya. N-mol gas ideal monoatomik mengalami proses seperti pada gambar. Pernyataan yang benar untuk proses tersebut adalah bagaimana? Oke. Ada pernyataan 1, 2, 3 dan 4 ya. Saya pakai trik lagi sepertinya ya. Jadi untuk nanti kalian menghemat waktu, pakai saja trik 1, 3. 1 benar, 3 benar. 1 salah, 3 salah. Cek 1 dulu, tetap mulai dari 1, atau cek dari yang kamu bisa dulu ya. Kalau Bapak cek ya, sebenarnya yang bisa dulu itu adalah 4 ya. Gas tidak melakukan kerja pada proses 2, 3 ya. Ini 2 ke 3 itu kan volumenya konstan ya. Berarti 4 itu udah benar ya. Nah kayak gitu, 4 itu udah benar ya. Tapi kita cek dari 1 juga ya. Kalau 4 benar, 1 benar, berarti semuanya benar. Kita udah nggak usah cek-cek yang lain lagi.
Kita cek gini, nomor 1, kalor yang dilepas pada proses 23 ya, itu adalah 3 V2 P3 min P1 per 2. Oke, gini, bahwa kalau kalian ingat rumus termodinamika ya, pertama bahwa Q adalah delta U plus W gitu ya. Nah, ini hukum termodinamika. Q adalah kalor ya, delta U adalah energi dalam, W ini adalah usaha atau kerja. Nah, proses 23 itu tadi yang saya bilang ini adalah 0 ya. Di proses 2 ke 3. Kenapa? Karena ini delta V-nya adalah 0. Usaha itu kan P kali delta V ya. Nah, kalau ininya 0 ya ini jadi 0 juga. Sehingga Q di sana itu adalah delta U plus W. Delta U saja ya, W-nya 0. Delta U adalah 3/2 delta PV. Ini delta P kalau proses 23 ya nanti jadi 3/2. Nah, ini P akhir dikurang P awal ya, dikali volume ya. Ini kan sama ya, cuma penulisannya seperti itu. Ini V2, sorry. Ini penulisannya adalah jadi 3V2 dikali P3 min P2 dibagi 2 ya, sama saja ya, sama saja. Jadi pernyataan yang satu ini adalah benar gitu ya. Kemudian satu benar berarti 3 benar ya. Nah, 3 juga ini cukup rumit nih ya, harus cek satu-satu. Perubahan energi dalam sistem selama proses 1, 2, dan 3, kita harus lihat delta U nya masing-masing, 1 ke 2, 2 ke 3. Cukup lama, tapi kita udah tahu bahwa 1 benar berarti 3 benar ya. Sekarang balik lagi kayak tadi, 4 benar, 1 benar, 4 benar berarti semuanya benar ya enggak? Jadi jawabannya adalah E ya, tanpa kita harus hitung-hitung bagaimanapun ya. Ini udah jelas jawabannya adalah E. Seperti itu ya. Ada cara cepat mengerjakan soal fisika ya, termodinamika kalau dia opsinya model 1, 2, 3, 4 ya. Saya gunakan teknik 1, 3 ya, 1 benar, 3 benar, 1 salah, 3 salah ya. Setelah cek 1, cek aja 4 ya. Kalau nggak mau cek semuanya, cek aja 4 aja dulu ya. Ya, kalau 1 benar, 4 benar berarti jawabannya E ya. Kita cek gini aja, ini 4 jelas-jelas benar nih. Kalau gas tidak melakukan kerja pada proses 23, 2 ke 3 ini kan volumenya konstan, maka tidak ada usaha. Ini 4 ini benar. Cek 1, kalor yang dilepas pada proses 23 adalah itu. Proses 23 tadi usahanya 0, berarti kalor itu tinggal sama dengan perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam adalah 3/2 delta P kali V. Delta P betul P3 P2 ya, dikali V V2, maka 1 benar. 1 benar, 4 benar, jadi jawabannya adalah semuanya benar. Jawabannya adalah E gitu ya, simple sekali.